nisbatu ala Abi Alwi awali ajdadihim, kemudian Ali bin Muawiyah itu dipisah. Padahal ini adalah satu kesatuan. Artinya memang pertama kali leluhur dari kalangan Ba'lawi, yaitu yang dimaksudkan adalah keluarganya bin Jadid itu ya Ali bin Muhammad bin Jadid. Dia ini adalah pertama kali leluhur mereka. Jadi sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ya, sehingga memang upaya yang dilakukan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah yang kemudian diikuti oleh para penerus-penerusnya dari kalangan para penulis Ba'lawi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas sebuah komentar atau kritik dari salah seorang nakib dari keluarga Bawazir ya, yang bernama Syekh Salim Al-Qadi Bawazir. Di mana hari-hari ini itu muncul, nanti akan saya tampilkan sebuah tahqiqan untuk kitab Tarikh Ibnu Hasan. Tarikh Ibnu Hasan yang merupakan karya dari Al-Qadi Al-Mu'arrikh Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Hasan yang lahir di Tarim pada tahun 733 Hijriah dan meninggal di mana Raidatul Mishqas pada tahun 818 Hijriah. Dan tentu kitab ini merupakan tahqiq dari Dr. Muhammad bin Abu Bakar bin Abdullah Badzib. Nah, dan ini ada 2 jilid ya. Nggak tahu apakah sudah sampai ke Indonesia atau belum. Nah, hanya yang menarik di sini adalah ada satu pembahasan ketika membahas tentang beberapa tokoh-tokoh Ba'lawi, dan ini kaitannya adalah dengan Syekh Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Nah, di mana di sini kritik dari Syekh Salim Al-Qadi Bawazir itu sangat mengkritisi Dr. Muhammad Abu Bakar Badzib. Nah, ini gambarnya Syekh Salim Al-Qadi Bawazir ya, Syekh Salim Bawazir gitu biar gampang ya. Kemudian ini halaman 429 dari sampel kitab ya yang ditahqiq oleh Dr. Muhammad Badzib, di mana di sana itu dalam tanda kurung, tanda kotak itu ada nasab al-Abi Alwi wa nisbatu al-Abi Alawi awali ajdadihim. Kemudian ada judul lagi Asy-Syarif Ibn Jadid Al-Alawi dan Ali bin Muhammad dan seterusnya. Nah, kemudian ya, ini yang menjadi soal adalah bagaimana ngasih atau memberikan tanda kurung atau judul ya. Dari nisbat al-Abi Alawi awwalu ajdadihim, kemudian Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Nah, lalu ada sebuah sampel manuskrip dari manuskrip kitab tersebut. Nah, di sini wa nisbatu al-Abi Alawi awwalu ajdadihim adalah Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Terus artinya dari teks ini menunjukkan bahwasanya untuk pertama kali tokoh yang digelari dengan keluarga dengan Al-Abi Alwi atau yang sekarang itu dikenal dengan Ba'lawi itu adalah sosok yang bernama Abdul Hasan Ali bin Jadid. Jadi kalau Ali bin Jadid itu nggak ada kaitannya sama sekali, nggak ada kaitan saudara atau apapun dengan Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dan tentu ini bisa ditelusuri ya dari apa yang dituliskan oleh beberapa sejarawan-sejarawan Yaman, diantaranya Bahauddin Al-Janai dalam kitab As-Suluk, Tuhfatuz Zaman, kemudian ada beberapa kitab-kitab yang lain ya. Oke. Nah, kemudian coba kita simak. Ini ada saya mendapatkan dua komentar dari siapa namanya Syekh Salim Bawazir. Beliau mengatakan laqad ittala'tu ala tahqiq Badzib li hadhil makhtutatil mansubah lil mu'arrikh Abdurrahman bin Hasan al-Mutawaffa sanah 818 wa bihauzati an-nuskha al-asliyah minha. Saya telah menelusuri, menelaah tahqiq Badzib untuk makhtutat ini yang dinisbatkan kepada Abdurrahman bin Hasan yang meninggal pada tahun 818. Dan saya Nabi Hauzati an-nuskhatul asliyah minha, dan saya itu memiliki satu naskah asli dari cetakan tersebut.
Nah, wa yusifuni an uakkida lakum bi anna maqama bil akhbadhib la yarqa ila mustawa tahqiqil ilmi al-amin. Dan yang mengherankan bagi saya, yang sangat menyayangkan bagi saya adalah saya tegaskan kepada kalian semua bahwa yang dilakukan oleh saudara Badzib itu tidak naik kepada mustawa atau tingkatan tahqiq ilmi yang amanah, yang terpercaya. Tapi apa? Bal yu'addu tala'ub wadih. Tala'uban aslinya ya. Bal yu'addu tala'uban wadihan bi muhtawa al-makhtutatil asal. Tapi justru itu dikategorikan sebagai main-main atau mempermainkan permainan yang jelas dengan isi dari makhtutat yang asli. Afinus khatil asli ya, dalam naskah aslinya itu, dalam naskah manuskrip yang asli itu. Yazkuru Ibnu Hassan biwuduh nasab al-Ba'alwi musyiran ila anna nisbat al-Abi Alwi awwali ajdadihim Ali bin Muhammad bin Jadid kama huwa musbatun fil makhtutatil asliyah. Di mana nasabnya al-Abi Alwi ya, pertama kali leluhur mereka itu adalah Ali bin Muhammad bin Jadid, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam manuskrip aslinya. Lakin sahibuna Badzib amida ila taqdim hadhil ma'lumah bi tariqatin mabturah wa mudallilah fi tahqiqih. Tapi saudara kita itu Badzib, dia itu sengaja mengajukan data ini dengan cara yang rancu, menyesatkan dalam tahqiqnya. Bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Badzib? Haitsu wada'a unwanan mustaqillan huwa nasab al-Abi Alwi. Sekiranya dia itu ya membuat judul yang tersendiri, judul sendiri, yaitu nasab al-Abi Alwi. Nah, kemudian cuma aurada ibaratan nisbata al-Abi Alwi awwali ajdadihim, kemudian dia menyampaikan ungkapan redaksi dengan redaksi tadi itu. Supaya apa? Liyutbi adzalika bi unwan janibi atau janibai asy-Syarif Ibnu Jadid al-Alawi. Kemudian agar diikuti dengan judul yang di sebelahnya, yaitu Syarif Ibn Jadid al-Alawi. Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid sampai kepada akhir nasab yang al-maz'um yang diklaim. Wahada takbin, tentu uraian ini yahdifu ila tamsil haqiqah, itu bertujuan untuk menghapus kebenaran. Wa huwa ma yata'arad ma'an nasil asli lil makhtutatil mansubah li Ibnu Hassan. Dan ini pun bertentangan dengan teks asli yang ada dalam manuskrip yang dinisbatkan kepada Ibnu Hassan. Walladhi yarbitu biwuduh nasab al-Abi Alwi. Yang jelas Ibnu Hassan itu mengaitkan dengan jelas nasabnya al-Abi Alwi, yang dimaksud adalah keluarganya Jadid kepada Ali bin Muhammad bin Jadid. Kemudian arfuqulakum suratan minal makhtutatil asliyah wa suratan min kitab Badzib li kashfil haqiqatil lati awradaha Badzib an yukhfiyaha fi tahqiqih. Dan saya lampirkan satu gambar dari manuskrip aslinya, kemudian satu foto dari kitab Badzib untuk menyingkap kebenaran yang Badzib ini ingin untuk menyembunyikannya dalam upaya tahqiqnya tadi itu ya. Di mana di sini tidak ada judul-judulan itu, tidak ada judul ya, bahwa nasab Ba'alawi itu ada judulnya. Nah, kemudian Ali bin Jadid itu ada judulnya tersendiri. Nah, kemudian ketika melihat mahtutat, melihat versi cetak, nah itu nasab al-Abi Alwi, nisbatu al-Abi Alwi awali ajdadihim, kemudian Ali bin Muhammad itu dipisah. Padahal ini adalah satu kesatuan. Artinya memang pertama kali leluhur dari kalangan Ba'alawi, yaitu yang dimaksudkan adalah keluarganya bin Jadid, itu Ali bin Muhammad bin Jadid. Dia ini adalah pertama kali leluhur mereka. Jadi sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ya, sehingga memang upaya yang dilakukan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah yang kemudian diikuti oleh para penerus-penerusnya dari kalangan para penulis Ba'alawi, seperti misalkan Ghurarul Baha'id Dawi, kemudian disusul dengan Al-Mashra'ur Rawi, disusul dengan Syarh Al-Ainiyah, disusul Syamsul Dhahirah, disusul Kanzul Barahin, dan juga kitab-kitab yang lain atau penulis-penulis yang lain dari kalangan Ba'alawi. Jadi mutlak itu cengkokan, karena di sini secara jelas, secara nyata bahwasanya pertama kali leluhur dari kalangan para habaib itu adalah leluhur dari keluarga Al-Abi Alawi itu adalah Ali bin Muhammad bin Jadid.
dan tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Imamul Muhajir ilallah, Al-Imam Ubaidillah, Al-Imam Alwi bin Ubaidillah, kemudian siapa Muhammad, kemudian Alwi, terus sampai kepada generasinya Faqihil Muqaddam, nggak ada. Sehingga ini Faqih Muqaddam ini nyambungnya kepada siapa? Nyambungnya kepada siapa itu Faqihil Muqaddam ketika pertama kali ya leluhur dari Al-Abi Alwi itu adalah Ali bin Muhammad bin Jadid. Nah, ini pertanyaan. Oke, di sini saya tambahkan dengan satu ilaha illallah, satu apa namanya? Satu tulisan yang lain yang di sini disertakan namanya ya, di mana nama yang tercantum di sini itu adalah Salim Al-Qadi Bawazir tadi yang kita sampaikan tulisannya ya, itu secara singkat yang tadi itu, kemudian di sini ditampilkan secara jelas. Oke. Kritik ini ya di Fuhaid an-Naqd ila taslitil dhaw ala tala'ubil wadih alladhi qama bihi al-muhaqqiq Badi fi makhtutatin mansubah li Ibni Hasan. Di mana kritik ini itu bertujuan untuk memberikan pencerahan atas permainan tala'ub, bermain-main yang jelas yang diupayakan oleh Badi, muhaqqiq kitab manuskrip yang dinisbatkan kepada Ibnu Hasan, wallati hiya fil asal tu'ani min naqsil ma'lumatil asasiyah. Di mana di asalnya itu ya ini kejanggalannya itu adalah disebabkan karena kekurangan pengetahuannya. Pengetahuan dasar seperti mislul unwan, seperti judul, wasmin nasikh, nama penyalin, wa tarikhin nasakh, terus apa namanya, penanggalan penulisan. Waqad syamila hadza tala'ub qullan min nassil makhtutatil asli wa ta'liqatil hamisiyah. Nah, kemudian permainan ini tergambar dari sisi mana? Yaitu dari teks manuskrip asli dan juga catatan kaki. Mimma yusiru tasaulat haulal amanatil ilmiyah litahqiq, yang tentu memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang status keamanahan ilmiah dalam pentahqiqan. Satu, tala'ubu fin nasil makhtutah. Satu, adalah permainan atau mempermainkan teks manuskrip. Seperti tadi sudah kita jelaskan di awal. Nah, kemudian yang kedua itu tajahuluhu linasin mihwariyin yukhalifur riwayatil mutadawalah. Kemudian dia pura-pura tidak tahu dengan teks yang menjadi objek, yang tentu teks ini bertentangan dengan riwayat yang umum, atau yang tersebar. Nah, diantaranya itu minal wadih anna nasal makhtuta yufid anna awal ajdad al-Ba'lawi alladhi yatahaddatsu anhum wa Ali bin Muhammad bin Jadid. Tentu dari teks manuskrip itu menunjukkan bahwa pertama kali leluhur dari Al-Abi Alwi yang Ibnu Hasan itu membicarakan tentang mereka itu adalah Ali bin Muhammad bin Jadid. Jadi pertama kali leluhurnya Al-Abi Alwi itu adalah Ali bin Jadid. Begitu. Nah, wa hadzal nas lam yanqulhu ahadun minal ladzina naqalu an Ibni Hasan ala raghmi min ahammiyatihi. Dan teks ini itu tidak dikutip oleh seorang pun dari orang-orang yang mengutip dari Ibnu Hasan. Meskipun teks ini sangat penting. Kaunuhu yukhalifu bisyaklin sarih kutubal manaqid al-muzawwarati allati ja'alat awwal ajdadihim syakhsiyatan atlaqu 'alaiha khali qasam kama warada fil burqatil musyiqah. Tentu ini bertentangan dengan bertentangan dengan sangat nyata, menentang kepada kitab-kitab manaqib yang palsu yang menjadikan pertama kali leluhur mereka itu adalah seorang tokoh yang mereka sebut dengan Khali Qasam, kama sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Kemudian wa nasab Al-Abi Alwi min awali ajdadihim asy-Syekhul Imam Wahid Zamani alladhi idza qala fa ayyukum dan seterusnya itu ya, yang memiliki garamah bahwa ketika dia setiap salat tasyahud itu selalu mendengarkan jawaban dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, waalaikumsalam ya Syekh, begitu ya, waalaikumsalam ya Syekh. Dan ini adalah keterangan dari kitab Al-Burqatul Musyiqah yang nanti akan kita bahas dalam live streaming, begitu. Oke. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah iddi'aatihi ghairil mubarrirah haula nasab al-jadid. Kemudian klaim dari Bazid yang tidak diperkuat, yang tidak kuat tentang nasab al-jadid. Nah,
Di mana di sini yang dikatakan oleh Dr. atau Syekh Salim Bawazir, yazumul muhaqqiq anna jami' al-mu'arrikhin ya'lamuna anna Bani Jadid hum far'un min Bani Ahmad bin Isa wa banu umumatihim Banu Ali wa Banu Basri. Di mana muhaqqiq itu mengklaim bahwa semua sejarawan itu mengetahui bahwa Bani Jadid itu merupakan salah satu cabang dari keturunan Ahmad bin Isa, dan juga saudara sepupu mereka dari Banu Alwi kemudian Banu Basri. Nah, kemudian wahadal iddia jari'un, klaim ini terlalu berani. Wa ghairu mad'um bil adillati sharihah, dan tidak dikuatkan dengan dalil-dalil yang nyata. Khususnya anna masadir, bahwasanya banyak referensi-referensi seperti Mithlus Suluk wa Tuhfatiz Zaman lam tadhkur hadhil qarabah. Baik itu kitab Tuhfatus Suluk, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, dan Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman, itu tidak menyebutkan kekerabatan ini. Fahada nasul Janadi yaqul, dan teks dari Al-Janadi mengatakan wa min baiti Abi Alwi qad taqaddama lahum ba'du dzikrin ma'a dzikri Abi Jadid ma'a walidi Ta'is wa hum baitu salahi tariqin wa nasabin fihim jama'atun minhum Hasan, dan seterusnya, ya. Sehingga wa misruhu 'inda sahibi Tuhfatiz Zaman, dan keterangan ini juga ada dalam kitab Tuhfatuz Zaman. Fal Janadi wa sahib Tuhfatiz Zaman lam ya'lama annahum Banu Umumah wa illa ladzakaruha. Baik itu Bahauddin Al-Janadi dalam kitab As-Suluk, ya, atau siapa Al-Ahdal dalam kitab Tuhfatuz Zaman, itu tidak menyebutkan kekerabatan antara Bani Jadid dengan Bani Alwi dan juga Bani Basri. Kalau memang iya, pasti dua tokoh ini akan menyebutkannya. Oke. Wa nahnu huna numhilu al-muhaqqiq sanatan kamilah yusbitu da'wahu hadhihi, dan kami memberikan kesempatan, ya, kepada muhaqqiq 1 tahun penuh untuk menguatkan klaimnya, ini. Nah, kemudian berikutnya ighfaluhu tashih al-hadf minan nas wal khata' fi tahdid syakhsiyat. Nah, di mana Badid, nah, itu beliau itu lalai dalam membenarkan pembuangan teks, atau lalai dalam kesalahan dalam menentukan ketokohan-ketokohan. Contoh seperti Hasan bin Ali Ba'alwi, Aba Alwi. Nah, sementara dalam kitab As-Suluk dan Tuhfatuz Zaman dan Iqdul Fakhir itu Hasan bin Muhammad bin Ali. Nah, kemudian muhaqqiqnya mengatakan walam ajid fi tarajim Bani Alwi man summiya Hasan wa tabaqa alaihi hadzal wasf. Saya tidak menemukan dari biografi Bani Alwi maksudnya habaib, ya, seseorang yang bernama Hasan, dan sifat ini sesuai dengannya. Ya, memang hunaka Hasan At-Turabi bin Ali bin Faqihil Muqaddam 721. Nah, maka komentar dari Syekh Salim ini, wa hada dalilun ala jahlihi li'anna an-nas yatahaddatsu an Hasan bin Muhammad bin Ali awwali ajdadihim Ali bin Muhammad bin Jadid wa laysa lahu alaqatun biman dzakarahul muhaqqiq. Dan ini adalah bukti dari ketidaktahuan dari sang muhaqqiq, karena teks itu membicarakan tentang Hasan bin Muhammad bin Ali. Hasan bin Muhammad bin Ali awwali ajdadihim, jadi Ali ini adalah pertama kali leluhur Al-Abi Alwi, yaitu Ali bin Muhammad bin Jadid, dan tidak ada kaitannya dengan yang disebutkan oleh muhaqqiq. Oke, kemudian Zamuhu, ada klaim bahwa Al-Faqih Ali bin Alwi itu sama dengan Khaliq Qasam. Jadi yang di dalam kitab As-Suluk, dalam berbagai manuskrip, bahkan tidak hanya versi cetak saja, itu pun juga menyebutkan hal tersebut. Kemudian diklaim oleh keluarga Ba'alwi itu sebagai leluhur mereka yang bernama Ali Khaliq Qasam. Dan itu bisa dicek dalam kitabnya Ba'alawi. Walaihi. Nah, maka di sini komentarnya si Salim itu, fa inna Ali Ba'alawi al-musyar ilaihi fil makhtutah huwa fil asal min al-Abi Alawi Jadid ash fil qarni tsamin al-Hijri. Nah, sehingga Ali Ba'alawi itu yang disebutkan dalam manuskrip itu asalnya adalah dari keluarga Ba'alawi Jadid yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Wa huna kadzalik nu'til muhaqqiq sanatan thaniyatan li isbati da'wa khilala amain. Dan kami juga memberikan kesempatan kepada muhaqqiq untuk mencari kebenaran itu dalam waktu 2 tahun. Kemudian berikutnya ifalul akhta'il waridah finnas, kemudian keteledoran dari muhaqqiq dari kesalahan-kesalahan yang ada dalam teks. Wa waladahu Muhammad Abdullah alladhi fis suluk. Nah, itu. Nah, sehingga terakhir itu, ya.
Hunaka ya khudusan Oke, jadi diminta untuk mempertanggungjawabkan statement tersebut ya. Oke, sehingga pada akhirnya Syekh Salim Bawazir itu mengatakan innana fi mithli hadhil mawaqif natadzakkaru syair ma'ruf ar-Rasafi. Sehingga kami di posisi ini dalam mengkritisi muhakkik yaitu Dr. Badib, kami teringat dengan seorang syair yang namanya Ma'ruf ar-Rasafi, sahibul abiyati syahira, yang memiliki bait-bait syair yang terkenal yang dia mengatakan idza syatta jilun khatta man jaa ba'dahu akadzibu anhu bisana'i tuzawwaku. Ketika ada satu generasi menuliskan sebuah tulisan dan orang yang setelahnya itu terpleset dan tulisan tersebut merupakan kedustaan, tapi orang-orang yang setelahnya itu justru memujinya dengan pujian yang begitu luar biasa. Fama kutubut tarikhi fi kulli ma rawat liqurra'iha illa hadisun mulaffaqu. Tidaklah buku-buku sejarah itu dalam setiap apa yang dia riwayatkan kepada para pembaca-pembacanya kecuali hanya cerita yang palsu. Nazarna li amril hadirina farabana kaifa bi amril ghabirina nusaddiqu. Kita melihat urusan atau perkara yang terjadi pada orang-orang yang hadir, pada orang-orang yang hidup di masa ini itu saja membuat kami ini sangsi, ragu. Fa kaifa bi amril ghabirina nusaddiqu. Bagaimana kita bisa mempercayai orang-orang yang sudah lalu? Nah, artinya ketika sebuah kedustaan itu sudah disusun, sudah ditulis oleh generasi-generasi yang sebelumnya, kemudian generasi berikutnya itu mempercayai, bahkan memuji-mujinya dengan pujian yang begitu luar biasa, gimana bisa kita bisa percaya? Bagaimana kita bisa percaya? Sementara di zaman ini saja, ya, untuk cerita dari seseorang saja itu sulit untuk membuat kita percaya, apalagi kita mempercayai orang-orang yang ada di masa lalu. Maka sang laki-laki itu ya, oh ya boleh menjawab, dia itu laki-laki tadi itu menjawab, boleh. Tapi dengan syarat engkau itu harus menjamin surga. Oke. Faqala laisa dzalika ilayya. Maka beliau mengatakan, Habib Abdullah Ba'lawi ya, Abdullah bin Alwi Ba'lawi itu menjawab, ya itu nggak bisa saya menjamin kepada kamu agar bisa masuk surga, nggak bisa. Tapi utlub masyi'ta minal mal, tapi kamu minta apa aja silahkan. Faqala rajul wa ma uridu illal jannah. Maka laki-laki itu berkata, ya saya nggak punya keinginan kecuali surga. Faqala in hasala lana syai'un. Apa ini? Waduh, jadi nggak jelas. Ma karihna. Ketika terjadi sesuatu ya tidak akan kami benci. Nah, kemudian Habib tersebut itu mendoakan agar kibinnya itu masuk surga. Maka fahasunat halur rajul, keadaan laki-laki itu menjadi baik. Wan taqala ila rahmatillah, kemudian matilah. Jadi ketika seseorang itu minta doa kepada Habib dan didoakan oleh Habibnya, mati. Yang didoakan itu nggak lama kemudian mati. Terus wasyayyahu sahibu tarjamah wa hadara dafnahu. Nah, kemudian Habib Abdullah Ba'lawi itu mendatangi kibin itu dan menghadiri proses penguburan dari kibin itu. Ini jarang-jarang ini ada kibin yang dihadiri itu oleh kabibnya. Biasanya kan nggak ada. Ya, biasanya nggak ada. Kabib ketika kibin meninggal dihadiri oleh kabibnya, itu jarang itu. Tapi ini ada nih kisahnya ini, tumben ini ya. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Oke. Terus Habib itu wajalasa inda qabrihi. Habib itu duduk di sisi kuburan. Kan udah mati tuh, dikubur. Nah, terus duduk di sisi kuburan. Sesaat. Sesaat itu diam gitu duduk ya. Fataghayyara wajhuhu thumma dhahika wastabsyara. Pada awalnya itu berubah tuh. Berubah, rada gimana gitu, pusing. Nah, setelah pusing tiba-tiba ketawa sendiri, ketawa.
Jadi ngelamun, terus tiba-tiba itu kelihatan pusing, terus setelah itu tertawa. Wastabsyar dan kelihatan gembira. Subhanallah. Allah. Terus Habib tadi itu ditanya, fasu'ila an dzalik. Habib itu ditanya, Habib Abdullah ditanya, "Beb, kamu kenapa duduk di sini ya ngelamun?" Terus tiba-tiba semacam kaget, nervous. Terus setelah itu tertawa dan kelihatan senang. Gelo meureun cenah. Oh bukan, karena beliau adalah seorang wali kutub, jangan begitu. Ya, wali kutub ini. Kita lanjut. Fakala, maka Habib itulah yang menjawab ya. Habib itu menjawab, "Innar rajul lamma sa'alahul malakani an rabbihi." Maka kibin lah, kita ini kan yang laki-laki, kibin. Sesungguhnya kibin yang barusan mati itu ketika ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir an rabbihi, tentang Tuhannya, malaikat Munkar Nakir bertanya kepada kibin, "Ya kibin, man rabbuka?" Faqala Syekhi Abdullah Ba'lawi, "Oh, Tuhan saya itu adalah Abdullah Ba'lawi." Hiji, pertama. Faqala innar rajul, oke. Fata'ibtu lidzalik. Oh, makanya saya bingung, saya capek ini. Terus fasa'alahu aidan. Fasa'alahu aidan. Kemudian ditanya lagi itu. Man rabbuka fa'ajaba bidzalika. Terus jawabnya sama. Man rabbuka? Abdullah bin Syekhi Abdullah Ba'lawi. Man nabiyuka? Syekhi Abdullah Ba'lawi. Ya kan? Terus fa'ajaba bidzalik. Sama, jawabannya sama. Ketika ditanya siapa nabimu, jawabannya adalah, "Oh, nabiku adalah Habib Abdullah Ba'lawi." Siapa nabimu? Nabiku adalah Habib Abdullah Ba'lawi. Nah, kemudian setelah itu ya, dua kali pertanyaan itu, maka jazakumullah khair katiran Habibana Putra Dayak. Terima kasih. Barakallahu fiikum wa fina ajmain. Terus setelah itu malaikat Munkar Nakir ya, kalau di sini nggak sama kayak tadi itu. Fagala marhaban bika wa bi syaikhika Abdullah Ba'lawi. Nah, jadi nggak ada tambahan tadi. Ada malaikat yang ngasih tahu ke Munkar Nakir. Kalau ada satu muridnya Habib yang ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kemudian dia menjawab Tuhan dan nabiku adalah Habib Abdullah Ba'lawi, ya, biarkan. Ucapkan kepadanya marhaban bika wa bi syaikhika Abdullah Ba'lawi. Nah, ini langsung kalau di sini ya. Maka kata malaikat Munkar dan Nakir, marhaban bika, selamat datang wahai kibin. Marhaban bika, selamat datang wahai kibin. Wa marhaban bi syaikhika Abdullah Ba'lawi, dan selamat datang kepada gurumu yaitu Habib Abdullah Ba'lawi. Qala ba'duhum. Kemudian sebagian ulama itu berkomentar, hakadha yanbaghi an yakuna syekh, begitulah guru. Seyogyanya seorang guru itu seperti itu. Mana tadi? Yahfadu muridahu hatta ba'da mautihi, di mana dia ini ya bisa untuk menjaga muridnya meskipun setelah mati. Subhanallah, luar biasa ini. Ngeri. Jadi begitulah namanya guru ya. Karena memang gurunya si Kibin ini adalah seorang wali, al-imamul mujtahidul mutlaq baqiyatul mujtahidin. Ya kan? Karomahnya zahirah mutawatirah, sehingga wajar ketika memiliki seorang murid yang seorang Kibin itu, ketika memiliki seorang Kibin yang sudah mati, maka ketika dijawab, wahai Kibin, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Maka jawablah, Tuhan dan nabiku adalah Habib Abdullah Ba'lawi. Kemudian malaikat itu mengatakan, marhaban bika,
Wa marhaban bi syekhika Abdullah Ba'lawi. Selamat datang wahai Kibin. Selamat datang wahai Habib. Subhanallah. Jadi yang namanya guru itu seharusnya seperti itu. Nah, seorang guru itu bisa seperti itu. Jadi meskipun muridnya, kibinnya itu sudah mati, tetapi mampu untuk menyelamatkan si murid meskipun gurunya itu masih hidup, dan meskipun muridnya itu sudah mati dan sudah